Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nismayanti, NIM 210221044, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi, di sini saya akan memaparkan tugas UTS saya mengenai Al-Islam Kemuhammadiyaan. Langsung saja soal yang pertama, yaitu mengenai biografi serta hasil temuan para ilmuwan Islam di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sains. Di sini saya hanya memaparkan salah satunya saja, yaitu Al-Farabi, yang dimana Al-Farabi ini nama lengkapnya ialah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan. Lahir di Wasij, distrik Farab, Turkestan, dari seorang ayah Persia dan ibu Turki. Karena itu berbeda dengan Al-Kindi, Al-Farabi bukan keturunan Arab, melainkan keturunan Persia Turki. Al-Farabi memperoleh pendidikan berbagai disiplin ilmu, yaitu bahasa, sastra, logika, filsafat, kepada guru terkenal seperti Abu Bakar Al-Sarraj. Awal karirnya bermula ia berkenalan dengan Sultan dinasti Hamadan di Aleppo, yaitu Syaifuddaulah Al-Hamdani. Perkenalan ini membawanya sebagai ulama istana. Disinilah ia mengembangkan aktivitas filsafatnya. Namun karena pertentangan politik, ia keluar dari istana sampai ia wafat dalam usia 80 tahun. Beliau adalah filsuf besar muslim yang banyak menyusun karya filsafat, bahkan memadukan beberapa kejanggalan-kejanggalan, terutama antara Plato dan Aristoteles. Pemikiran ini ditulis dalam buku Al-Jam'u Baina. Ulasannya yang mendalam terhadap karya Aristoteles menyebabkan ia digelar sebagai Aristoteles kedua. Kemudian soal yang kedua, yaitu perspektif Islam tentang ipteks secara eksplisit beserta dengan dalilnya. Pemahaman tentang alam semesta, Islam mendorong umatnya untuk mempelajari dan memahami alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta perbedaan siang dan malam terhadap tanda-tanda bagi orang yang berakal. Surah Al-Imran ayat 190. Ayat ini menunjukkan pentingnya penelitian dan pemahaman tentang fenomena alam untuk mengembangkan ipteks. Kemudian soal yang ketiga, yaitu pengertian ilmu agama dan budaya, dan bagaimana hubungan ketiganya serta pandangan Islam terkait budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Yang pertama, yaitu ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan penelitian yang sistematis. Kemudian agama merupakan sistem keyakinan dan praktik spiritual yang dipegang oleh sekelompok orang. Selanjutnya budaya ialah seperangkat nilai, norma, kepercayaan, tradisi, bahasa, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Hubungan antara ilmu, agama, dan budaya dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif yang dianut. Kemudian selanjutnya soal yang keempat, yaitu mengenai bagaimana integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Adapun integrasi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu kesamaan sumber kebenaran, yang dimana integrasi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan dimulai dengan pemahaman bahwa sumber kebenaran dalam Islam adalah Al-Quran sebagai wahyu Allah, sedangkan sumber kebenaran dalam ilmu pengetahuan adalah metode ilmiah dan penelitian. Integrasi dilakukan dengan mengakui bahwa kebenaran ilmiah yang ditemukan melalui metode ilmiah
tidak akan bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Integrasi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan memungkinkan pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, memperdalam pemahaman terhadap ajaran agama melalui pendekatan ilmiah, dan memastikan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan etika. Selanjutnya soal yang kelima, yaitu maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Maknanya yaitu buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Makna dari tersebut, lewat membaca buku banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Kita bisa dengan bebas memperluas wawasan, beraneka kejutan dan berbagai hiburan pun bisa kita peroleh melalui membaca buku. Dan contoh yang kedua itu mulutmu harimaumu. Maknanya, segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Dan masih banyak lagi. Akan tetapi adapun secara keseluruhan, slogan ilmu untuk ilmu menekankan pentingnya pengetahuan sebagai tujuan akhir dan menghargai keindahan dan manfaatnya tanpa mempertimbangkan manfaat praktis atau materi. Selanjutnya soal keenam, yaitu akibat yang dapat ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Nah, pemisahan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam dapat memiliki beberapa akibat negatif. Salah satunya yaitu fragmentasi pengetahuan, yang dimana pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam ini dapat menyebabkan fragmentasi pengetahuan, di mana aspek-aspek kehidupan dan pengetahuan dilihat secara terpisah dan tidak terintegrasi. Hal ini dapat menghambat pemahaman yang komprehensif dan menyebabkan kesenjangan antara pengetahuan dunia dan nilai-nilai Islam. Kemudian soal yang ketujuh, yaitu perbedaan antara ilmu bebas nilai dan tidak bebas nilai. Nah, perbedaan ilmu bebas nilai. Ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya bahwa ilmu harus bebas dari segala pengaruh eksternal seperti ideologi, agama, sosial, maupun budaya. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai mengakui bahwa nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan pribadi dapat mempengaruhi proses ilmiah dan interpretasi data. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini tersebut terletak pada sejauh mana nilai-nilai subjektif dan keyakinan pribadi diperbolehkan atau diakui dalam proses ilmiah. Ilmu bebas nilai berusaha untuk menjadi netral dan objektif terhadap nilai-nilai, sementara ilmu tidak bebas nilai mengakui pengaruh nilai-nilai subjektif dalam proses ilmiah. Perlu dicatat bahwa perbedaan ini mencerminkan perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam konteks ilmiah. Terlepas dari pendekatan yang diambil, penting bagi peneliti dan ilmuwan untuk menyadari pengaruh nilai-nilai mereka sendiri dan berusaha menjaga integritas ilmiah serta menghasilkan penelitian yang berkualitas. Selanjutnya soal yang ke-8, yaitu mengenai akhlak Islam yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern terdapat beberapa akhlak Islami yang sepatutnya diterapkan. Misalnya yaitu yang pertama, ikhlas atau kesungguhan. Mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan ikhlas berarti melakukan itu semua semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan manfaat bagi umat manusia. Tujuan utamanya yaitu berkontribusi dalam memajukan kehidupan manusia dan mengembangkan kemaslahatan umat. Kemudian tawakal, bergantung kepada Allah, adil atau keadilan. Kemudian hilm,
kesantunan. Yang kelima yaitu amanah atau kepercayaan dan tanggung jawab, serta rahmah atau kemurahan hati. Kemudian selanjutnya yaitu soal yang kesembilan, pengertian dari ayat qauliyah dan kauniyah, serta contoh dan interkoneksi dan dalam memahami keduanya. Ayat qauliyah dan kauniyah merujuk pada dua dimensi pengetahuan dalam Islam yang berkaitan dengan wahyu dan alam semesta. Ayat qauliyah berujuk pada dimensi pengetahuan yang terkait dengan wahyu, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui teks-teks suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Interkoneksi dengan ayat qauliyah dan ayat kauniyah saling berinteraksi dan saling melengkapi dalam memahami agama dan alam semesta. Ayat qauliyah memberikan landasan teologis dan etika untuk memahami dan menafsirkan fenomena alam dalam konteks keimanan dan spiritualitas. Kemudian ayat kauniyah merujuk pada dimensi pengetahuan yang terkait dengan alam semesta, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian tentang fenomena alam. Interkoneksi dengan ayat kauniyah ini dan ayat qauliyah juga saling terkait dan berinteraksi dalam memahami agama dan alam semesta secara holistik. Ayat kauniyah memberikan pemahaman tentang keajaiban dan tatanan alam semesta yang mencerminkan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Pengetahuan yang diperoleh dari ayat kauniyah dapat diinterpretasikan dan dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama yang terdapat dalam ayat qauliyah. Selanjutnya soal yang terakhir, yaitu mengenai penciptaan manusia serta klasifikasi potensi dasar manusia yang kami ketahui. Yang kami ketahui, tujuan pencipta manusia menurut perspektif Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dengan tujuan untuk mengenal Allah, memperoleh kebenaran, beribadah kepadanya, dan membangun hubungan yang benar dengannya. Tujuan utama hidup manusia dalam Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui pemenuhan tugas-tugas kehidupan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun potensi dasar manusia yang diketahui dalam Islam yaitu yang pertama, akal. Manusia diberi potensi akal yang luar biasa sebagai perangkat untuk berpikir, merenung, dan memahami kebenaran. Akal memungkinkan manusia untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta dan untuk mengambil keputusan yang bijaksana berdasarkan penalaran. Yang kedua yaitu fitrah. Yang ketiga hati. Hati ini merupakan pusat spiritualitas dan emosi manusia. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan berbahasa. Dan yang kelima yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Potensi dasar tersebut memberikan manusia keistimewaan dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai khalifah atau pengganti Allah di bumi, yang ditugaskan untuk mengelola dan memelihara ciptaannya dengan bijaksana sesuai dengan tuntunannya. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.